Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, ba'athahullah, yang Allah telah mengutusnya, fi ummatin qabli, di umat yang sebelumku, illa kana lahu, kecuali ada baginya, pasti ada untuk beliau, min ummatihi, dari kalangan beliau, hawariyuna, para pembela. Tidak ada nabi pun yang Allah mengutusnya di umat-umat sebelum yang mulia Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah akan bangkitkan dari kalangan umatnya pembela-pembela. Begitu juga para anbiya, kalau kita tiru mereka, kita berjuang di daerah kita, di kampung kita, nanti akan ada aja orang yang membela kita. Ini kaidah secara umum begitu itu. Tetapi kalau secara tahqiqnya, ini bisa saja terjadi. Seorang nabi dakwah sampai wafat, enggak ada seorang pun yang mengikuti beliau, sebagaimana yang telah disabdakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, bahwa Allah tampakkan kepada beliau pemandangan nanti di mahsyar. Allah tampakkan kepada beliau sebelum waktunya. Di antara pemandangannya, saya lihat sebagian anbiya datang bersama 10 dari umatnya, datang bersama 3 dari umatnya, datang bersama 2 dari umatnya, datang bersama 1 dari umatnya, datang sendirian tidak ada umatnya. Ini istilahnya aghlabiyah, biasanya begitu itu. Biar dua hadis itu tidak kita tinggalkan salah satunya, dua-duanya kita pahami ada tempatnya masing-masing. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, dan para teman-teman yang mereka mengambil bi sunnatihi, sunnahnya Nabi tersebut. Allah akan bangkitkan dari umatnya para pembela dan sahabat-sahabat yang mereka siap untuk mempraktekkan sunnah-sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengikuti bi amrihi, perintahnya Nabi tersebut. Tsumma innaha, kemudian sesungguhnya kejadian, innaha kembali aja pada qadhiyah, takhlufu, menggantikan min ba'dihim, selepas hawariyun, selepas ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, khulufun, para pengganti, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan perkara yang tidak mereka berbuat. Jadi omongannya dengan perbuatannya sudah tidak sesuai. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mereka tidak diperintahkan. Yang tidak diperintahkan malah dikerjakan. Ini Nabi cerita umat terdahulu, tetapi maksudnya di umat ini juga begitu itu. Akan ada panutan-panutan hidayah para sahabat. Kemudian akan bermunculan selepas beliau-beliaunya orang-orang yang tidak benar. Maka apa sikapnya umat pada orang-orang yang enggak benar tersebut?
Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, barang siapa melawan mereka, di antara artinya jahada itu melawan mereka, biyadihi dengan menggunakan kekuasaannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Di kebatilan jangan dibiarkan, tentu saja dengan hikmah yang telah diterangkan sebagiannya kemarin itu. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa ngelawan mereka dengan menggunakan lidahnya, maka dia pun orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi, dan barang siapa memerangi mereka, melawan mereka biqalbihi dengan menggunakan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Laisa wara'a dzalika, tidak ada selepas itu, selepas jihad dengan hati, minal imani, dari amalan iman, habbatu khardalin, biji sawi, sebagaimana keterangan kemarin. Minal imani, dari amalan iman, habbatu khardalin, biji sawi. Di minimalnya tanggung jawab kita kalau kita melihat kemungkaran adalah kita usaha untuk mengingkarinya. Kita tidak setuju dengan kemungkaran itu. Adapun bisa ngerubah ataupun bisa nasihati, itu setiap kondisi kadang-kadang berbeda. Tetapi jangan sampai ada kemungkaran yang kita tidak mengingkarinya, karena perkara itu tidak sukai Allah. Bagaimana kita kok ikut suka? Kita harus dongkol, kita harus merotes dalam hati minimalnya, atau kita ngerubahnya kalau kita ada kemampuan lebih. Kalau orang dalam satu posisi mampunya, dia hanya ingkar dengan hatinya, itu ya sudah sempurnanya mengingkari. Sebagaimana sebagian sahabat ketika mereka telah menyebar ke negeri-negeri Islam, seperti Ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis ini, diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi, beliau melewati satu majlis di daerah yang banyak mu'alafnya. Beliau hijrah ke negeri Irak, yang mana orang Irak itu arogan, sampai cucunya Nabi pun mereka bunuh. Sayyidina Husain mereka bunuh, Sayyidina Ali pun mereka bunuh. Masya Allah, orang Irak ini memang ganas-ganas seringnya itu. Maka Ibnu Mas'ud melihat kemungkaran, dan beliau di posisi yang tidak mampu untuk merubahnya, bahkan tidak mampu untuk menasihatinya. Maka beliau waktu itu bawa sorban beliau, maka sorban beliau kerudungkan di muka beliau, kemudian beliau lewat cepat-cepat melewati tempat kemungkaran tersebut, menunjukkan kalau beliau nggak setuju. Maka itulah yang barusan saya artikan, bahwa kalau orang mampunya itu mengingkarinya dengan hatinya, maka itu pun tidak boleh dikatakan dia imannya lebih rendah daripada orang yang mampu di posisinya ngerubah dengan kekuasaannya. Karena sebagian tabi'in penguasa, maka dia bisa nahan-nahan kemaksiatan dengan kekuasaannya. Ibnu Mas'ud adalah seorang ulama, bukan penguasa. Bisa dipahami ya? Dan orang itu akan ditanya oleh Allah mengikut posisinya masing-masing. Seperti santri punya posisi khusus, tugasnya ya ngaji itu. Di sini wayang ngajinya 6:30 sampai 6:30 pagi. Ya, kewajibannya itu. Ini tugasnya santri, di posisinya santri. Kalau ustadznya nggak datang, itu bukan urusannya santri, ini urusannya ustadz dengan tim penertibannya.
Santri ustadznya nggak datang, dia nggak ikut datang, maka ini namanya mindah posisi dia dari posisi yang sebenarnya. Kamu itu bagian masuk kelas atau bagian ngajar, kok ikut-ikutan nggak masuk, itu ngapain? Ini contohnya begitu itu. Jadi orang akan dihisab oleh Allah mengikut posisi masing-masing. Orang yang belum nikah punya tanggung jawab khusus sesuai dengan posisi dia yang belum nikah, nggak ada kewajiban nafkahi istri, memang dia nggak punya istri. Jadi kalau orang sudah menikah, nggak bisa dia seenaknya orang yang belum menikah. Dia punya tanggung jawab, dia telah bawa anaknya orang, dia bertanggung jawab untuk ya'ulu ailatahu, untuk ngurus keluarganya, untuk menafkahinya, untuk merawatnya, mencarikan naungan untuknya, berikan baju untuknya, dan seterusnya. Maka posisi kita itu bagaimana, kita renungi, saya ini sekarang sebagai apa sih? Secara umum kita ini sebagai pelajar. Maka tunaikanlah haknya sebagai pelajar. Kalau yang dengar ini sebagian ada yang pengajar, ya tunaikanlah haknya sebagai pengajar. Allah, di hidup kita di dunia ini selalu saja posisinya itu sering nggak sama. Sholat berjamaah ada posisi imam, posisi makmum, nggak sama. Punya tanggung jawab masing-masing. Walaupun di dalam kebaikan yang satu majelis, tapi tanggung jawabnya bisa berbeda. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, matrul qa'im fi hududillah. Perumpamaannya orang yang tegak di batasan-batasan agamanya Allah. Ini maksudnya orang yang selalu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kurang lebihnya. Al-qa'im fi hududillah itu. Dia mengamalkan agama dengan rasa tanggung jawab. Yang benar disampaikan, yang mungkar usaha dihentikan. Wal waqi'i fiha, dan orang yang terjerumus fiha di dalam larangan-larangan Allah tadi. Hudud, batasan-batasan maksudnya dalam larangan-larangan agama. Terus al-qa'im fi hududillah, orang yang selalu dia berdiri dalam al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ngelarang orang biar enggak terjerumus fi hududillah. Kama qaumin, seperti sebuah kaum istahamu yang mereka berundi, membuat undian ala safinatin, atas sebuah perahu. Ada satu kaum sama-sama mau naik perahu. Akhirnya mereka undian, perahunya ini tingkat dua, tingkat atas dan tingkat bawah. Fasara, maka jadilah ba'dhum, sebagian dari kaum tadi, a'laha, dapat undian untuk nempati bagian atas. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka asfalaha, dapat bagian untuk tinggal di bagian bawah. Fakana alladziina fi asfaliha, maka adalah orang-orang yang di bagian bawahnya kapal, bagian tingkat bawah, idastaqu minal ma', kalau mereka ngambil air, marru ala man fawqahum, maka mereka ngelewati orang-orang yang di atas mereka. Perlu naik dulu ngambil. Faqalu, maka orang-orang yang di bawah itu mengatakan, lau anna kharaqna fi nafisina kharaqan. Lau anna, bagaimana kalau kita ini, terjemah bebasnya bagaimana? Bagaimana kalau seandainya kita ini kharaqna, kita membolong kapal fi nasibina, di bagian kita, di bagian bawah, kharqan, satu lubang, walam nu'dhi man fawqana, dan kita tidak mengganggu orang yang bagian atas dari kita. Mereka musyawarah, perasaannya itu pengen baik. Jadi kadang-kadang orang tuh ngelanggar tuh perasaannya pengen baik. Saya ini khidmat kok, saya ini takaza kok. Bahasanya bagus-bagus.
Ini kita ini ngelewati orang-orang di atas, ganggu mereka, terus kita ini bagaimana kalau yang bagian bawah yang kita tempati itu kita bolong aja biar kita nggak usah ganggu-ganggu yang di atas. Ini namanya yang seperti dikatakan para ulama, kadang-kadang perkara itu benar, tetapi maksudnya salah. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ngapain melotot-melotot di depan pondok putri? Tafakkur fi khalqillah, Pak. Merenungi makhluk-makhluk Allah. Bahasanya itu seperti benar gitu. Ternyata maksudnya itu ada masalah di sarungnya itu. Ada masalah. Nah, orang kan punya malu, kadang-kadang keburukan itu kalau diomongkan terus terang kan kurang pantas. Masa santri omong keburukan dengan bahasa halus, sepertinya sedang dalam amalan masuk surga gitu ya. Ya, ternyata itu adalah tipuannya nafsu, tipuannya setan. Fa in tarakuhum, maka kalau orang-orang yang di atas membiarkan hum, orang-orang yang di bawah, wa ma aradu, dan keinginan aradu yang orang-orang di bawah menginginkannya. Perhatikan, ku kembali kepada yang atas, hum kembali pada yang di bawah, aradu kepada yang di bawah lagi. Fa in taraku, kalau orang-orang yang di atas membiarkan hum, orang-orang yang di bawah, wa ma aradu, dan keinginan yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh yang di bawah itu, halaku jami'a, maka semua yang di kapal akan hancur semua. Jadi kalau yang di atas itu membiarkan yang di bawah itu melaksanakan keinginannya, wis ben penak, akhirnya kapalnya bolong, delep kabeh. Jadi kita ini orang Islam ini satu jasad. Kalau teman kita ini berbuat kemungkaran, ya sama saja sebagian badan kita ini bermasalah gitu. Kalau kita nggak usah untuk ngobati, nanti kita sendiri akan kena dampaknya penyakit tersebut. Wa in akhadhu ala aidihim, dan kalau mereka memegang, wa in akhadhu, kalau mereka yang di atas memegang, ala aidihim, atas tangan-tangan yang di bawah. Ini tangan yang mau bolong tadi dipegang, ojo mbok bolong. Najau, maka orang-orang yang di atas selamat, wa najau jami'an, dan semuanya selamat. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Qauluhu, sabda Nabi, al-qaimu ala hududillah, yakni maksudnya al-qaimu adalah orang yang tanggung jawab fi izalatiha, untuk menghilangkan pelanggaran pada batasan-batasan agama Allah, wa taf'iha, dan menolak pelanggaran itu, wa ingkariha, dan mengingkari pelanggaran itu. Hudud di sini maksudnya menghalangi orang biar tidak terjerumus di hudud. Akhirnya kurang lebihnya begitu itu. Wallahu a'lamu bissawab. Maka kalau kita tahu begitu itu, sebetulnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu keperluan bersama. Jadi kalau kita ini membiarkan kemungkaran itu merajalela, ya sama aja kita membiarkan diri kita ini hancur juga. Saya sudah nasihati Pak, nggak mau, ya sudah, tapi kamu harus nasihati terus. Itu tanggung jawab kita adalah menyampaikan. Mau nggak mau itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melarang sesuai dengan posisi kita masing-masing. Karena setiap orang itu punya posisi beda-beda. Posisi teman, ya sebagai teman kita berikan masukan. Posisinya sebagai ustadz mungkin akan bisa melarang lebih kuat lagi. Posisinya sebagai ayah mungkin bisa melarang lebih tegas lagi. Posisinya sebagai penguasa seharusnya dia bisa bukan hanya melarang, bisa menghukum dengan setegas-tegasnya, biar semuanya selamat dari murkanya Allah. Dan manusia ini memang isinya itu ya hak dan batil itu. Maka sampai zamannya Nabi punya sahabat namanya Qais, putranya Sa'id bin Ubadah, yang beliau tugasi untuk menangkapi orang-orang Madinah yang gak tertib dan dipenjara. Rasulullah itu punya penjara di zaman sahabat
di zaman beliau masih ada di Madinah Al-Munawwarah, tempat terbaik sepanjang sejarahnya manusia. Ini memang manusia-manusia error itu ada aja. Mondok malah nakal. Madinah itu loh ada yang dipenjara. Madinah itu ada al-munafiq. Apa mana sih gak mondok wis belas gak ada yang reme. Nggak ada penahannya sama sekali. Di orang tuh tertib itu ada sanadnya para sahabat. Nakal pun juga ada sanadnya al-munafiqun. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau sahabat gelarnya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Kalau munafikun gelarnya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Pekerjaannya yatasallaluna minkum liwada, bolosan. Maka kalau orang sudah belajar kok bolosan itu sudah bahaya. Mungkin sanadnya bukan dari tim radhiyallahu anhum wa radhu'an, tapi tim yatasallaluna minkum liwada. Besok saya pengen ini diganti yang biasa. Ini naskahnya lebih bagus yang anunya, bendernya lebih bagus yang. Maulaya salli wa sallim daiman